Sudah berapa? Sudah 20 tahunan kan, Mak? 20, ya. 31. 31. Ya. Umur baru lahir sampai 31 muslim. Ya, Setelah itu meninggalkan agama Islam. betul. Berarti waktu muslim dulu sholat. Ya, pastilah ya mengaji. Coba ya, bacaan-bacaan sholatnya biar kita konfirmasi nanti. Nggak boleh di sini ngaku-ngaku. Coba silakan. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba surat lain. Coba bacaan sholat misalnya. Ketika sholat apa bacanya? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Coba. Sudah lupa. Sudah lupa. Tapi bacaan-bacaan Qurannya seperti Al-Fatihah pasti nggak lupa. Coba Al-Fatihah. Ya tidak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mantap nih sah-sah. Jadi ternyata teman-teman ya, melalui forum Edis TV ini kita semakin banyak mengetahui bahwa banyak dari kalangan muslim yang akhirnya keluar dari agama Islam. Sudah berapa? Sudah 20 tahunan kan, Mak? 20, ya. 31. 31. Ya. Umur baru lahir sampai 31 muslim. Ya, Setelah itu meninggalkan agama Islam. betul. Berarti waktu muslim dulu sholat. Ya, pastilah ya mengaji. Coba ya, bacaan-bacaan sholatnya biar kita konfirmasi nanti. Nggak boleh di sini ngaku-ngaku. Coba silakan. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba surat lain. Coba bacaan sholat misalnya. Ketika sholat apa bacanya? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Coba. Sudah lupa. Sudah lupa. Tapi bacaan-bacaan Qurannya seperti Al-Fatihah pasti nggak lupa. Coba Al-Fatihah. Ya tidak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, mantap nih sah-sah. Jadi ternyata teman-teman ya, melalui forum Edis TV ini kita semakin banyak mengetahui bahwa banyak dari kalangan muslim yang akhirnya keluar dari agama Islam. Ngomong-ngomong sekarang ini agamanya apa, Pak Mustaqim? Saya pengikut Yesus. Nama saya kan Kristen. Puji Tuhan. Jadi dari muslim pindah ke Kristen ya. Satu hari ini saja, kalau nggak salah sudah ada 5 orang ya teman-teman ya, sama yang tadi siang ya. Itu tadi siang tuh perempuan sama Anda ini ya kurang lebih 5-an lah, saya nggak ngitung gitu. Kemarin juga ada berapa orang, 4 atau berapa. Hampir tiap hari nih kita menemukan kesaksian-kesaksian dari orang yang keluar dari agama Islam. Mantap ya, mantap. Artinya bukan suatu upaya yang sia-sia gini. Apalagi sekarang di zaman internet nih ya. Zaman internet itu orangnya sudah mati, videonya masih ada begitu. Jadi terus menerus masih diupload, upload dan terus menerus akan ditonton, didengar oleh generasi yang selanjutnya. Ya inilah kehebatan era internet. Ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Mustaqim? Tidak, saya cuma mau memberi semangat yang
yang mau mengikuti Yesus. Kan banyak, mungkin kayak tadi siang saya dengar itu si siapa itu, Mbak siapa yang sementara dalam Maulana proses, juga ada yang tadi siang. yang dalam proses tadi dia kan takut ditinggalkan, ragu-ragu, takut ditinggalkan keluarga. Hmm. Saya juga pernah alami lah itu. Saya pernah dibuang sama keluarga saya. Tapi saya tidak pernah takut. Biar bapak ibuku meninggalkan aku, Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Jadi yang dalam proses atau yang sudah, mungkin kalau yang sudah itu tidak usah ragu-ragu lah. Mau ikut Yesus itu pasti jaminan ke surga itu sudah pasti. Amin, amin, amin. Oke lah Pak Mustaqim, terima kasih atas kesaksiannya. Ya, kita juga sudah uji. Jadi setiap kesini tuh kalau orang ngaku mantan muslim tuh harus kita uji baca Quran, dan bacaan Quran Anda juga masih baik, masih bagus. Ya, artinya Anda masih ingat. Itu menjadi satu bukti bahwasanya Anda memang pernah menjadi orang Islam, seperti itu. Oke, Pak Mustaqim, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih, Bro. Semangat. Sama-sama Pak Mustaqim. Selamat malam, saya turunkan ya. Oke. Kita akan keluar dari agama. Artinya memang sangat banyak teman-teman ya dari yang muslim. Yang inbox saya belum lagi saya katakan. Cuman yang inbox saya kan nggak saya kasih tahu gitu. Dia cerita begitu, Bang, saya ini dulunya muslim, begini. Ya kan, sempat saya menjadi agnostik lama, terus akhirnya saya jadi Kristen, jadi pengikut Tuhan Yesus. Banyak yang inbox saya seperti itu. Ya, kasihan Uncup PI sama Juma. Oke, kita kasih naik ada Yamin. Loh, mana tadi Yamin? Kok hilang? Kalau mau naik, sabar di bawah, teman-teman. Jangan baru berapa menit langsung hilang. Kita kasih naik ada bentar ya. Muhammad Reza. Halo Dis. Selamat malam Muhammad Reza. Silakan Malam, Dis. nyalakan kamera Anda. Dis, akun saya kan di band yang satu. Ini saya pakai akun saya yang kecil ini, nggak bisa on cam, gimana? Nikmatilah Nggak, penderitaanmu. Di akun saya Nikmatilah kan penderitaan. nanti besok Dis. Nanti besok saya baru bisa live akun saya yang Baik. besar itu. Kalau begitu Reza, kalau begitu kau tunggu besok. Makanya suaranya jangan kau Dis. besar-besarin. Dis, Kalau bisa suara saya cuma bertanya, Dis? besar-besarin, ujung-ujungnya kau kena ban. Bisa nggak saya bertanya nih, Dis? Kan lu sering kan nanya ke gua. Saya bisa Iya, masalahnya di sekarang. sini dilarang kalau tidak menyalakan kamera. Lah, gimana sih lu, Dis? Masa Besok, begini, Reza. walaupun saya on cam nih, Dis, Besok. kau nggak kasih saya bertanya gitu loh. Begini, besok kau datang ke sini, nyalakan kamera, kita mulai diskusi kita, oke? Oke ya, saya tunggu ya. Baik, saya langsung besok. bertanya sama kau. Besok Gimana? datang. Saya Iya, turunkan dulu. saya langsung bertanya sama kau ya. Iya, boleh. Kau bertanya boleh, tapi kameramu Iya. harus nyala. Jadi saya turunkan dulu. Kameramu tidak ada. Di sini pantangannya itu tidak menyalakan kamera. Kalau tidak menyalakan kamera, kena tendang. Ya, wajib di sini menyalakan kamera. Kalau nggak menyalakan kamera sama Juma sana, si duta masker, ya. Oke, kita kasih naik ada Abang. Saya mantan muslim Murtadin tahun 78. Mantan muslim lagi, teman-teman. Banyak sekali yang mantan muslim. Berapa tahun, Bang, jadi orang Islam? Kalau usia 18 tahun lah, saya kelahiran tahun 60. Oh, kelahiran tahun 60 sampai umur 18 tahun jadi Islam. Sama Akhirnya, SMA ya. akhirnya meninggalkan agama Islam pada umur 18 itu ya. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, tapi juga di sini nggak boleh asal-asal klaim.
Apa buktinya bahwa Anda itu mantan muslim tadinya? Misalnya, apakah Anda masih ingat bacaan-bacaan sholat Anda? Sejujurnya begini, Ananda Edis, Mm-mm. saya sudah berjanji kepada Tuhan Yesus setelah saya meninggalkan, saya tidak mau ingat-ingat lagi sebetulnya ya. Tapi karena Anda ingin mau tes saya, boleh. Boleh, Tapi yang coba. ringan-ringan aja lah ya, yang saya Silakan, masih ingat. silakan. Al-Fatihah ya, Al-Fatihah ya. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah. Hanya sah, itu. Sah, sah. Ya. Jadi ternyata banyak ya, Bang ya. Banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam. Baik yang perempuan, baik yang laki-laki nih. Kalau perempuan itu biasanya mereka menemui bahwa Muhammad itu memperlakukan wanita itu tidak adil begitu. Bagaimana mereka kecewa dengan ajaran orang Islam yang memperlakukan wanita, bahkan Aisyah sendiri mengatakan itu dikelompokkan dengan hewan begitu, disentuh najis gitu. Ada orang wudhu mau sholat sentuh wanita, batal begitu. Jadi wanita merasa dinajiskan seperti hewan. Iya. Boleh cerita nggak Bang? Apa sebabnya dulu Abang ninggalin agama Islam? Ya sebetulnya ringan aja Ananda Edis. Mm-mm. Saya pribadi tidak pernah membenci suku apapun, agama apapun, karena saya anggap manusia itu sama di muka bumi. Itu dasar saya ya. Saya kebetulan SMA merantau ke Jawa Tengah, Kota Batik, Kota Pekalongan. Pekalongan. Mm-mm. Di sana saya terkenal dengan marga saya Melayu ya. Oke. Melayu itu identik dengan Aceh. Aceh. 99% Islam. Mm-mm. Jujur saya akui. Mm-mm. Tapi saya disebut kafir di sana. Padahal kurikulum SMA saya masuk pelajaran agama Islam. Mm-mm. Disitulah awalnya saya tanya, apa sebetulnya kafir ini? Nah, definisinya kan kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mm-mm. Itu yang saya tahu. Nah, sementara saya Muslim. Kenapa saya disebut kafir? Kira-kira begitu awal pertama saya merantau. Mm-mm. Di era tahun 75 itu ya, sekelas Tapi 1 SMA. ngomong-ngomong wajahnya jangan semakin lama semakin tidak terlihat. Oke, silakan lanjut lagi ya. Ya, tapi puji Tuhan, berjalan dengan seiring waktu, ya itu semua kemauan Tuhan ya. Tuhan yang tangkap saya. Akhirnya setelah saya tamat SMA, saya minta dibaptis. Setelah saya mau masuk perguruan tinggi di Jogja. Tentu saya kan cita-citanya mau kuliah. Ternyata Tuhan tidak memakai saya untuk kuliah ke dunia ilmu yang bersifat dunia. Saya gagal kuliah. Puji Tuhan saya nganggur 1 tahun. Tahun kedua saya tes. Dan terbukti saya diterima di perguruan tinggi yang disebut dengan kurikulum atau kuliah teologi. Jadi hari ini saya jadi sekolah teologi. Ya, hari ini saya mengantongi titel S2 sebagai teologi dan saya menjadi pendeta. Mantap. Ya, artinya teman-teman ternyata dari segala macam ya, dari ujung Sumatera, dari Aceh sampai Papua selalu ada begitu ya orang-orang yang meninggalkan agama Islam. Dari Aceh sudah banyak Bang, bahkan teman-teman kita itu banyak itu yang khusus dari Aceh, tim dari Aceh ada. Dari Minang juga ada. Ya. Anak rohani saya Andika Aceh, Pendi Aceh, anak rohani saya itu. Oh, ternyata Pendi Aceh anak rohani. Ya. Oke. Ya, mantap lah Bang. Teruskan perjuangan. Ya, artinya ini gerakan seperti ini jangan sampai terhenti ya, maju terus supaya semakin banyak jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengenal kebenaran. Sebagai catatan Mbak Edis, saya coba ingatkan bahwa saya sebagai pelayan yang rendah di mata Tuhan, saya sudah mengelilingi Indonesia 40 tahun menginjili, naik sepeda motor sendiri. Teman saya hanya malaikat dari surga. Mantap. Menginjili, karena ini zaman kan sudah zaman IT ya, beda dengan zaman saya. Jadi pesan saya, mari menginjili dengan sukacita, dengan logowo, tentunya dengan rasa kasih. Mantap. Kita mendoakan bagi mereka. Itu saja pesan saya, saudaraku. Oke, Anakku. terima kasih. Oke, saya turunkan ya. Krista Panutan ya. Oke, saya turunkan ya. Ya teman-teman ya, tentu berbeda
metode zaman dulu dengan metode zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin Anda masih mengetuk-ngetuk pintu rumah. Bahkan setelah mengetuk pintu rumah, sibuk. Sorry, sibuk. Nah, zaman sekarang teman-teman itu zamannya sudah berbeda. Kita bukan lagi metodenya itu konservatif ya, seperti metode-metode lama tidak, tetapi zaman sekarang itu udah lewat media sosial. Dimana dengan media sosial ini kita memangkas yang namanya tenaga, memangkas yang namanya waktu dan lain sebagainya. Ya, justru malah kita dicari nih, pengen ditonton. Begitu. Kalau kita masuk ke rumah orang, mengetuk pintu rumah orang, itu bisa-bisa kita disambut dengan keris empuk undring. Nah, makanya metodenya sekarang seperti ini. Ya, jadi menjawab orang-orang Islam, kemudian mengcounter mereka, ya, memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan balik, itu dilakukan lewat media sosial. Itulah teman-teman, makanya gunakanlah media sosial Anda. Zaman sekarang itu adalah zamannya media sosial. Murtadin Bang, di tempatku itu satu kali buka live bisa 8-10 orang. Iya. Gitu. Nah, kemudian kemarin tuh yang nonton tuh 700 orang, 800 orang tuh aman-aman aja gitu di akunku yang Petrus Fajar itu. Tapi Nah, tiba-tiba rungkat. rungkatnya bukan di situ. Kemarin kan ada, mungkin Bang Edis kenal Bang Christian Prince, CP. Nah, kemarin naik di Komalku, kemudian kami ajukan diskusi lintas iman seperti Bang Edis ini. Nah, rungkat Bang akun yang apa namanya? Yang akunku yang besar itu. Jadi buat teman-teman, saya nggak mau nyerah sampai di sini. Teman-teman bantu follow saya supaya nanti kita bisa live lagi teman-teman ya. Boleh. Buat Bang Edis, Silakan. pesanku nanti Bang Edis, kalau ada murtadin yang ingin bersaksi lengkap, silakan suruh main ke akunku Bang. Gitu Boleh, aja Bang boleh. Edis. Kita sama-sama melayani, kita tunjukkan. Kalau kata mereka karena live-nya Edis banyak yang mualaf, saya akan tunjukkan banyak yang murtadin di live saya. Ya, Itu, Bang. saya sudah bilang itu. Kalau gara-gara saya banyak yang mualaf, harusnya channel saya ini diputar di masjid. Iya. Iya kan? Betul, Kan betul. gara-gara saya banyak yang murtad. Yang mualaf, ya putar saja di masjid. Begitu. Karena memang logika-logika mereka ini memang tidak masuk akal gitu loh. Kadang kalau mereka bohong ini nggak ada remnya. Seperti itu. Iyalah, hati-hati, makanya kalau buka Komal, saya kasih tahu, memang hati-hati karena umur akun Anda bisa tidak lama begitu. Tahu-tahu saja sudah meninggal akunnya begitu. Karena saya kesel sekali Bang, setiap ada komentar katanya karena Edis TV banyak yang mualaf, kutunjukkan di live-ku Bang. Sampai jam 4 pagi Bang, aku sampai ngantuk sendiri dengarkan kesaksian saking banyaknya. Iya. Yang Bang Andika Aceh juga bersaksi juga banyak sekali Bang. Kita nggak bisa pungkiri, sudah banyak yang murtad ini. Gitu. Ya teman-teman. Makanya mereka kalang kabut. Iya, gitu. Jadi besok aku pengen berhikmat tetap kembali kepada kesaksian. Dan puji Tuhan sudah 2 jiwa yang tertangkap, nanti kiranya memang bisa dibaptis gitu Bang Edis. Baik. Kita saling mendoakan aja. Oke, begitu ya, Fajar ya. Oh, siap Bang, siap. Makasih Bang udah dinaikin. Saya bukan mau pantun. Sama-sama. Ya, silakan ya teman-teman ya. Yang suka nongkrong-nongkrong pada Fajar, silakan nih akun barunya. Oke, ya, kadang saya kan tidak bisa live terus. Kalau saya tidak live berarti tempat yang lain live begitu ya. Silakan teman-teman ya. Supaya kita ini dalam 24 jam selalu ada begitu yang mengadakan acara-acara seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan ya bagi teman-teman yang muslim ya, diprioritaskan yang muslim ini. Dari tadi yang naik yang mantan-mantan muslim semua ini. Apa jangan-jangan semua sudah jadi mantan muslim? Ya, kita mohon maaf ya, siaran kita ini agak sedikit telat ya. Kita baru live tadi jam 10 malam. Ya, jadi baru setengah jam kita live. Biasanya kita jam 7 malam tuh sudah live ya. Tapi ini terlambat sampai jam 10. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Wardan. Coba kita kasih naik Wardan.
Ya, selamat malam Saudara Ya, Wardan. selamat malam. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Silakan Wardan, nyalakan kamera Anda. Ya. Ntar dulu, Bang. Anda Muslim atau bagaimana? Iya, saya Muslim, Bang. Muslim. Silakan nyalakan kamera. Yuk. Kalau Muslim di sini dapat karpet merah. Oh iya. Dapat karpet merah, dapat prioritas di sini kalau Muslim tuh. Karena langka, orang Muslim tuh udah langka. Tinggal KTP-nya aja yang Muslim, orangnya udah banyak. Ya, Bang Wardan. Saya konfirmasi karena tadi nutup kamera, sekarang sudah buka kamera. Anda Islam ya? Ya. Islam. Sudah lama nonton Edis TV? Dia lama, udah lama. Berapa bulan? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih Tapi Islam? kadang-kadang tiap hari kalau buka TikTok nonton. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Masa mau nggak Islam orang? Sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Ya, karena Anda saya sudah meyakini 1-2 agama bulan saya nonton Edis yang TV? benar. Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Iya, agama Yang paling saya benar. katakan Kenapa? selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah. Waduh. Ya, Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? banyak sih di Kasih salah satu satunya contoh. di hadis apa namanya waktu hadis yang mengatakan air susu. Air Kalau siapa namanya? Nah, Salah tanda-tanda itu. kan Anda tidak Salah. tahu. Maksudnya Ya, air susu benar. gimana? Waktu si Sahla itu kan ada Oh, oke. anaknya. Waktu Itu kan salah. Oke, ada Itu saya seorang pernah wanita, nonton. ada seorang Iya. wanita bernama Sahlah Ya. binti itu saya pernah Suhail. nonton. Binti Suhail. Oke, Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Huzaifah bin Yaman. Oke, nah di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh, namanya itu Salim. Salim. Ah. Kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu, udah kumisan, udah jenggotan. Nah, Siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Bang. Nah, ini Hadis makanya itu dia Salim belum. itu masih kecil, masih. Baik, Waktu nanti yang- sebelum saya waktu tunjukkan, yang sebelum saya masih tunjukkan kecil. dalilnya, saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu. Tapi waktu dia diasuh masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu. Waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya Bukan udah dalam tua. riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Ya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu Masam dia. lah. Masam gitu. Ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami, padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri, tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu? Susuilah dia, katanya.
Ketika disuruh menyusui, Sahlah ini terkaget-kaget dengan perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia? Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya singkat cerita, disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku. Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas masukin gelas. Nampan ke gelas gitu baru Baik, dikasih. tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas, terus kasih Salim. Mana ayat mana? Coba tunjukin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tapi banyak ulama juga mendoibkan hadis itu gak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, Banyak, sebagian pasti riwayat hadis yang palsu. Nggak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu Ya, kan sebagian pendapat ulama, Ya, bukan hadisnya, betul? sebagian ulama juga menasah hadis itu di Iya, masalah orang menasakh, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas ke dalam gelas. Dalam Islam termasuk dalil, Bang, bukan di Kristen itu nggak ada ijma ya kan, nggak ada. Bang, sanad, nggak ada. gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas pendapat orang tentang Tapi hadis. Abang harus tahu juga di Islam itu ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memelintir hadis itu kan? Hadis itu ada kesepakatan juga, hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan Baik, satu aja. saya tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis Baik. yang dhaif, hadis yang apa? Buset, sahih. saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik. Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis Baik. tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Ya. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi Shallallahu Iya, Alaihi saya Wasallam tahu dan hadisnya berkata, itu. sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah kemudian pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karang-karangan Anda Itu saja. ada, tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah Bang, itu di ini bunyi sarah- hadisnya, Bang. Kenapa Penjelasannya kita ada tambah-tambahi? Kita tambah Enggak, lagi hadis yang maksudnya kedua. penjelasan. Oke, kita kasih lagi Bukan hadis yang kedua ditambahin. ya. Kalau Penjelasan tidak cukup hadis yang ulamanya pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya
Istri Abu Huzaifah pernah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku. Sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Susu ini loh, Bang. Susuilah dia." Ini kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu? Tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit nih, aduh, gak enak. Maksudnya Bang, maksudnya di itu Bang, di kenyot gitu loh Bang, tahu nggak dikenyot? Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas ngarang aja lu. Susuilah dia, ini bahasa Indonesia. Ini katanya menyebut susu tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana Anda ini? Abang bisa nggak bahasa Arab? Aduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba ada bahasa Kalau Arabnya nggak apa? bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau abang bisa. Berat. Ini banyak Bang, hadisnya Kalau itu abang jadi banyak. apologet itu harus bisa bahasa Arab. Nih, Nah, kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang Bang, tidak ada Nabi yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih Nabi yang agak lain. Jadi di mana Bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak sih, saya Enggak memfitnah kan? Enggak memfitnah. Makanya ormas-ormas Tapi kagak berani abang ke Mabes kurang Polri. pandai aja tuh. Karena yang saya omongin bener. Mana? Abang harus paham juga hadis, kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini Bang. Masalah harus gini, belajar masalah bahasa Arab kalian juga. mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak. Biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuk jadi abang murtad kan. Kalau abang sekedar untuk comot sini comot Bang, itu saya tanya orang dulu nggak Bang. yakin jadinya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana itu Sohih. maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Oke, Arab. baik, sekarang kita bicara kajian secara secara akademis dan ilmiah. Bang, Oh iya, kita ini sudah pria dewasa ya. iya. Oke, Bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Kan dia tidak atau tidak lagi menyusui. Enggak lah. Mohon maaf, air itu asi payudaranya keluar asi nggak? Enggak. Nggak, tidak bakal keluar asi. Mau Anda jungkir balik juga nggak bakal keluar asi. Ada nggak riwayat yang menyatakan bahwa sahlah itu dalam posisi yang demikian? Sahlah, enggak ada. Setahu Nggak aku ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan enggak ada, tapi mungkin setahu saya, tapi enggak tahu kan. Bang bohong lagi. Jujur lah Bang. Makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan Bang, wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya? Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya enggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya itu gimana loh? jangan langsung terjemahin sendiri itu, nggak pakai tafsir. Kan kita sebagai orang Islam kan harus pakai Oke, apa tafsir. hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya
ditaruh di mampan gitu. Oke. Baru Kalau dikasih. dimasukin gelas ada nggak keluar asinya? Ada itu, memang itu Dari mana tabunya. bisa keluar orang dia nggak punya anak nggak mengandung? Bang, di mana riwayatnya bahwa Sahlah atau apa namanya suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Ah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Terus Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin Memang gelas? tafsirnya kayak gitu, tapi yang kedua memang hadisnya itu doib. Waduh, Tafsirnya memang kayak gitu. Yang kedua hadisnya Ya itu udah bakal bang, doib kalau gitu. Anda sudah mengatakan hadisnya doif, berarti Ya. hadis itu palsu. Nggak palsu, doib, tingkatan doib sama palsu itu beda bang. Apa sih doif itu bang? Maksudnya diragukan gitu. Diragukan. Kalau palsu itu memang dikarang. Tidak gitu. benar ya? Iya, itu Tidak doib benar. namanya. Berarti kalau tidak benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? Enggak, maksudnya Nah, kan diragu gimana antara sih dua. orang Islam di otaknya gimana sih bang? Coba dengerin. Memang Gini memang bang, kayak dengar gitu. dengar. Tingkatannya Muhammad kan itu, dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya. Nah, menurut Anda tadi hadis itu doif atau Ya. tidak benar, betul? Iya. Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, itu campur-campuran bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan satu dua tapi tebal segini tebal tuh. Ya sudah, berarti Anda setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. Enggak sih, kan tergantung. Nah, ada sekarang enggak lagi. Aduh, Foto abang kan pusing-pusing pernah nggak kepala baca Derby. hadis yang satu? Kan hadis Sahih ada contoh lah, hadis Bukhari kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya tunjukkan ada juga. hadis-hadisnya, nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih bang? Maunya kalian ini Abang, bagaimana? Gimana sih, kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu maksud saya? Kan sudah diterjemahin bang. Beda bang, kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh. Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang mau sampai mati-matian berusaha menerjemahkan buku itu? Naik sini kabur. Mereka ada kalian lihat mereka bisa bernapas? Megap-megap mereka kalau naik ke sini, megap-megap. Coba silakan bawa dalil bantah saya. Sungguh nekat yang nyata. Oke, Angga Rukma. Selamat malam Angga Rukma. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Gini dong, keren, langsung datang nyalakan kamera. Ya, Bang, saya konfirmasi dulu, Bang. Muslim atau Kristen? Muslim lah, Bang. Muslim. Sudah berapa lama, Bang, nonton Edis TV? Baru berapa hari itu? Belum lama. Berapa hari belum lama. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Sudah nonton dari tadi, berarti tadi nih yang membahas tentang persusuan udah nonton? Ya, barusan tuh mau lihat tuh. Ya. Apa tanggapan Anda itu tentang Muhammad yang menyuruh melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip cabul seperti itu? Ya kalau mungkin itu memang dalilnya nggak ada, mungkin itu yang mengartikan aja, Bang, itu. Dalilnya nggak ada, mungkin yang mengartikan. Ini bahasa tingkat dewa ini teman-teman. Sakit kepala saya ini, siapkan oskadon dulu teman-teman. Bang, tadi sudah saya tampilkan hadisnya, Anda lihat kan? Sudah. Oke, betul nggak di situ Muhammad menyuruh menyusui perempuan, menyusui laki-laki? Bang, bayangin Bang, Anda punya istri. Punya. Kira-kira kalau istrimu menyusui pria
dewasa, misalnya siapa? Misalnya di rumahmu pria dewasa, kira-kira bagaimana, Bang? Ya nggak boleh lah bang, nggak boleh. Nah iya, Nggak boleh. tapi itu ajaran Muhammad gimana? Itu mungkin artinya seperti ini bang. Di rumah adanya susu kotak, minum tuh susu kotak. Tuh. Berat. Berat. Susu kotak kan teman-teman. Baik, saya tampilkan lagi. Ini Anda nampaknya tadi nggak nyimak. Perhatikan. Abang perhatikan ya Bang ya. Nih, Ya, lihat. Ya. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedang dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku susu kotak. Nggak ada. ya. Seandainya maksudnya memang susu kotak, pastilah kata Muhammad, dia tersenyum. Maksudku susu kotak, wahai Sahlah. Nggak ada di sini dikatakan begitu. Ini jelas-jelas Sahlah pun menangkapnya memang disusui begitu. Dari payudaranya gimana? Nggak boleh itu bang, nggak boleh. Tapi ini perintah Muhammad, kok nggak boleh? Jangan diikutin. Yang nggak jelas jangan diikutin. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikutin? Ya, tidak setuju lah. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad tidak pantas diikuti? Harus diikuti, tapi Nah, harus diikuti, tidak pantas diikuti. Memang. Siapkanlah dulu paramek itu kawan-kawan. Aduh, gimana Bang kalau begini? Makanya kan saya bilang, saya tidak berlebihan loh mengatakan. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda akan meninggalkannya. Ini saja Anda sudah meninggalkannya. Anda bilang tolak ajaran itu, betul kan? ya artinya itu yang mengartikan mungkin itu yang kurang pas. Yang mengartikan kurang pasnya gimana coba? Kan di situ disebutkan susuilah. Susuilah dia. Kemudian Sahlah merasa heran kan dengan perintah itu kan? Ya, Dan ya. dia bilang, gimana saya susui dia? Dia udah dewasa, betul kan? Iya. Ada nggak Muhammad tersenyum. bilang, maksudnya susuin pakai susu kerbau? Nggak ada. Belum selesai mungkin bicaranya itu bang. Belum selesai bicaranya, itu sudah sampai penutup hadisnya, bukan 1-2. Bahkan Ya. ada contoh lain, karena itu juga terjadi pada Aisyah. Jadi ada laki-laki juga keluar masuk rumah Aisyah. Ya kan? Lalu Zainab itu ngomong negor Aisyah, Aisyah, kamu kok izinin laki-laki masuk ke rumah kamu? Ya kan? Terus Aisyah ngutip hadis ini. Tidakkah kamu tahu bahwa terjadi ini pada Sahlah? Ketika seorang pria keluar masuk rumah dia disuruh disusui. Aisyah mencari pembenaran dari sini. Gimana Anda itu? Ya udah, gini aja bang. Adakah Aisyah punya anak? Adakah Aisyah asinya keluar? Enggak. Disusuin sama Aisyah itu. Gimana? Nah, berarti gini aja bang sekarang. Kalau itu sudah perintah Muhammad, ikut-ikutan aja kita. Nah, itu. Artinya Muhammad mengajarkan, mohon maaf, kecabulan. Betul nggak? Ya kan kalau memang itu mau disusuin boleh. Nanti saya nyusul. Gini aja sekarang aku nggak bisa jawab itu gimana. Nggak bisa Tadi saya jawab. juga Terus kenapa Anda masih Islam? Saya nggak, ya kalau nanti Bang Edis bisa ini ngasih tahu saya, nanti saya berpikir lagi lah gimana. Mau tanya nih. Sebentar. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan. Sebenarnya ayat tentang persusuan itu dulu ada, Bang. Tapi ayat itu hilang dimakan kambing. Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Ya. Baik. Saya balik kamera saya. Ini akibat ayat Quran dimakan kambing. Wih, masa Bang ada ayat Quran dimakan kambing? Belum tahu ceritanya. Baik.
Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di riwayat lain dikatakan ini kambing yang memakan, di riwayat lain burung yang memakan. Jadi yang mau saya tanyakan, Bang, kemana ayat ini pergi? Kenapa ayat ini tidak masuk dalam Quran? Padahal kan Quran dihafal oleh para sahabat. Sahabat menghafal ayat Al-Quran. Nah ini dimakan kambing kok hilang. Makanya ini ayat hilang, Bang, dari dalam Al-Quran. Gimana? Kenapa kok bisa hilang, Bang? Dimakan burung itu. Iya, di riwayat lain dimakan burung, riwayat lain dimakan kambing. Jadi lembaran-lembaran itu ada di tempat tidurnya Aisyah. Tapi gara-gara mereka sibuk ngurusin jasad Muhammad, mereka akhirnya kehilangan ayat ini karena ayat ini dimakan oleh kambing atau dimakan burung. Ya kan? Ya. Nih, Terus coba ini nih. sekarang Ada satu lagi yang usaha. dikatakan dimakan rayap. Bukan 1-2, Bang, riwayatnya. Saya tampilkan bentar burem ya. Nih. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah, istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Akhirnya ayat itu hilang sampai sekarang. Berarti dibolehin dong itu menyusuinya kan berarti dibolehin. Iya, artinya boleh. Ya udah. Menyusu aja. Nah, berarti kalau ada istri Anda di rumah, kemudian Anda merasa cemburu ada laki-laki di situ, istri Anda harus menyusui pria itu, betul? Nah, mau dia teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda ikut-ikut Muhammad, Anda bisa tidak waras lagi. Sekarang kalau ikut Yesus itu di mana Yesus kenal Kristen itu, Bang? Sejak kapan? Nah, Bang, kalau Anda sudah betul-betul mau meninggalkan agama Islam, boleh Anda datang ke gereja terdekat. Saya tanya dulu itu. Boleh Saya Anda. tanya dulu. Bagaimana? Jawab dulu lah, Bang Edis. Kapan Ya. Yesus kenal Kan ada Kristen? Bible. Gini, Bang, Enggak. saya itu memperhatikan kesungguhan Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh, nggak perlu baca buku di Bible. Di HP-mu ada. Download saja itu di Android. Ada Bible, Bukan baca itu dulu. Maksudnya itu kan saya pengen taunya itu kapan Yesus kenal Kristen, sejak usia berapa, sejak lahir tau? Yang Anda maksud Kristen itu apa? Kan kepercayaanmu itu Kristen itu agamamu. Ya. Jadi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Kapan Yesus kenal Kristen? Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus? Yaitu pengikut Yesus, Kristen. Sudah. Maksudmu Yesus bilang, oh, yang mengikut aku disebut Kristen gitu di dalam Bible? Enggak, Ya nggak seperti ada itu. ayat kayak begitu. Pengakuan Yesus itu loh, pengakuan Yesus bahwa dia Kristen itu kapan? Pengakuan Yesus bahwa dia Kristen. Ya nggak ada, gimana? Sekarang kalau yang dikatakan Bang Edis pengikut, yang namanya pengikut ya, yang percaya ya kan? Itu sama Kalau aja kayak orang begini, sat- Bang. Itu sama saja begini. Bentar. Coba Sebentar. Anda ini Muhammadiyah
atau Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Coba di mana pernyataan Muhammad bahwa dia Nahdlatul Ulama? Coba. Mana ayatnya yang mengatakan Nggak ada. saya adalah Nahdlatul Ulama? Mana coba? Nggak ada. Mereka itulah yang disebut sebagai pengikut Kristus. Disebut Kristen seperti itu. Oh, berarti ini namanya Bang Edis Kristus. Karena pengikutnya banyak. Saya cuma sarankan begini Bang. Saya sarankan Anda ya waras dulu lah dari mengikuti Muhammad. Kalau belum waras itu belum bisa Bang. Jadi saya sarankan, saya tahu di hati Anda sudah terguncang, saya tahu. Artinya begini, memang ini butuh waktu. Tidak langsung seketika itu juga, ya. Tapi nanti pasti perenungan Anda, ya kan, penelusuran Anda itu nanti membawa Anda akhirnya meninggalkan Muhammad seperti yang lain-lain, seperti itu. Oke, gitu ya Bang ya? Oke? Ya Bang Edis, ya Bang Edis. Saya turunkan. Selamat malam. Ya, kalau belum keluar dari ajaran Muhammad itu teman-teman, dia itu masih ada ininya, penghalangnya. Ya. Pertama tinggalkan dulu. Kalau sudah ditinggalkan baru nanti bisa. Kalau